Gue Fahroni Arifin, kemarin ikut Fjällräven Classic di Sweden. Sebelumnya ikut Fjällräven Discovery di Bromo, makanya dari situ terus gue jadi pengen ikut yang Classic Sweden. Kayak buat nantang diri sendiri sih, gitu. Ternyata ya bisa. Yang paling beda sih weather ya, weather tuh paling beda gitu. Karena kalau kita di Indonesia kan biasa tropis, kemudian humid banget kan gitu udaranya, jadi gerah dan panas gitu. Kalau di Sweden, karena di sana udah lingkar Arktik gitu, jadi udaranya lebih dingin, meskipun tetap gosong sebenarnya gitu. Matahari tetap panas karena itu summer ya. Rasanya di badan tuh dingin, tapi sebenarnya matahari tuh nyengat juga gitu. Itu yang paling kerasa gitu, weather, dan agak unpredictable gitu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, terus besok hujan lagi gitu, meskipun summer tapi kondisinya unpredictable. Kalau Medan sih sebenarnya beberapa trek itu mirip juga dengan kondisi gunung-gunung di Jawa terutama ya. Jadi kalau yang sering naik gunung di Jawa sih ada beberapa trek yang ini kok mirip Bromo, ini kok mirip Merbabu, ini mirip gunung-gunung sini lah, Gunung Salak, Gunung Gede, itu ada beberapa trek itu. Tapi selebihnya karena di sana tuh open gitu ya, medan terbuka gitu ya, nggak kayak di kita yang vegetasinya padat. Kalau di Sweden tuh cenderung open space, jadi emang sabana, kemudian di atas pegunungan itu hampir nggak ada hutan gitu, nggak ada pepohonan gitu, sama bebatuan gitu. Kalau di sana kebanyakan itu batu, kalau di sini kan pasir, vulkanik, tanah gitu kan. Itu sih. Jadi yang pertama yang tadi perbedaan weather, kemudian jenis vegetasi beda, kemudian jenis permukaannya juga beda gitu. Yang ini ya, karena kalau kita trekking gitu kan, karena cenderung elevasinya cenderung nggak ekstrim, nggak yang tiba-tiba dari 100 jadi 2000, tiba-tiba dari 100 terus kita naik ke 3000, nggak. Sebenarnya elevasinya itu cukup ringan, cenderung ringan kalau buat orang yang suka naik gunung di Jawa gitu, karena bahkan elevasi tertinggi itu hanya 1800, itu pun kita naiknya udah dari sekitar 800-900, naiknya nggak terlalu jauh gitu. Tapi memang long trek gitu. Itu akhirnya benar-benar dibutuhkan disiplin, karena disiplin itu mempengaruhi endurance kita gitu. Ketahanan kita jalan kaki selama sehari rata-rata 12 jam dengan jarak 20 sampai 30 kilo per hari itu memaksa kita untuk harus disiplin gitu ya, jangan buang-buang energi, kemudian jangan keseringan istirahat, jaga pace sendiri, karena kita bersaing dengan orang-orang dari Eropa, dari berbagai negara yang mereka cenderung langkahnya panjang, langkahnya cepat gitu. Jadi kalau kita kepancing, akhirnya kita malah kehabisan energi gitu. Jadi kemarin sebenarnya selama 5 hari, jadi kita selesai di 5 hari dari target, dari waktu yang disediakan panitia 7 hari, kita bisa menyelesaikan dalam 5 hari itu. Kuncinya karena kita disiplin. Kita jalan 1 jam, kemudian istirahat 10 menit, jalan 1 jam, istirahat 10 menit gitu. Kemudian makan siang, kemudian jalan lagi 1 jam, sampai total sehari rata-rata 12 jam. Dan itu kalau kita dalam 1 hari nggak sampai 20 misalnya, hanya karena ada di hari ketiga itu yang kita cuman selesai 16 kilo gitu, karena treknya emang susah. Akhirnya kita harus ganti gitu, harus ganti kekurangan itu di hari berikutnya gitu. Jadi hari berikutnya lebih panjang lagi, dan total 110 kilo itu selesai dalam waktu 5 hari gitu. Jadi pelajaran justru di situ akhirnya gue jadi belajar gimana ngatur energi, gimana jaga pace, gimana disiplin dengan waktu gitu. Itu sih yang selama ini kalau naik gunung di Indonesia kita cenderung ada tempat duduk, ada ada pohon gede udah langsung sandaran gitu. Kalau di sana karena medannya sangat terbuka dan panjang itu, jadi semuanya bergantung sama diri sendiri gitu. Kita meskipun kita dalam tim gitu ya, tapi tetap harus itu sih, disiplin pada diri sendiri sih gitu. Ya. Nah ini juga satu pelajaran berharga yang gue dapat di situ gitu ya, karena
gini, makanan disediakan oleh panitia gitu. Makanan disediakan oleh panitia, kita mau bawa makanan berapapun tuh benar-benar terserah kita. Kalau kita kuat, kita bisa bawa makanan 5 hari penuh gitu, tapi itu buang-buang energi karena makanan itu dibagi per 2 hari. Dalam 2 hari kalau kita disiplin, kita akan nemu makanan gitu. Tapi akhirnya karena kita ngerasa, oh makanan disediakan oleh panitia, akhirnya kita nggak siap, nggak menyiapkan diri dengan makanan kita sendiri. Padahal makanan yang mereka sediakan itu cenderung makanan-makanan Eropa, makanan instan yang kalau yang itu tuh sebenarnya kayak contohnya kayak spaghetti dan lain sebagainya, itu makanan instan tapi untuk lidah Eropa. Nah untuk lidah Indonesia gitu atau lidah Asia gitu, saran gue sih tetap harus bawa makanan sendiri yang minimal itu untuk kombinasi. Jadi kalau kita bosen dengan makanan mereka, kita bisa kombinasi dengan makanan kita sendiri. Nah itu yang kemarin gue rada kurang di situ gitu, karena gue udah bergantung dengan ada makanan panitia aman gitu. Akhirnya gue bahan makanan yang udah sebelumnya udah gue siapin itu nggak gue bawa, gue tinggal di camp gitu. Dan bener gitu, selama di sana gue jadi ada hari yang gue udah waduh nggak bisa makan nih makanan ini, tapi karena harus tetap punya energi jadi gue paksain gitu. Jadi pelajarannya itu sih, tetap sebaiknya untuk kalau kita mau ikut acara di luar negeri, mau trekking manapun, tetap harus menyediakan makanan yang memang familiar buat kita gitu. Jangan bergantung dengan makanan yang ada di sana. Kalau komunikasi itu 2.000 orang dari hampir 70 negara, semua negara ada, dan kita semua jadi temen sih gitu ya. Jadi karena akhirnya orang Asia yang biasanya itu kalau sama orang Eropa di nomor 2 kan, tapi karena di kondisi kayak gitu ya akhirnya semua orang jadi saling toleransi, saling bantu gitu. Dan kitanya juga harus bersikap yang sama gitu. Kita nggak boleh nggak boleh menyepelekan, nggak boleh bersikap yang nggak menyenangkan buat orang lain gitu, karena berasa banget sih kalau udah di gunung, udah di medan, di outdoor gitu kan, semua orang jadi saudara kan gitu. Dan itu pengalaman yang gue jarang temui karena emang selama ini cuma di Indonesia, jarang ketemu dengan orang dari berbagai negara. Akhirnya ya itu, bahkan sampai sekarang beberapa orang masih suka chatting lewat Facebook gitu, masih suka komen-komenan di grup ini gitu. Dan dan gue inget sih ini yang kemarin ketemu di sana, ini yang di sini gitu. Itu yang menurut gue pengalaman baru lah gitu. Gue rencananya ikut yang Fjällräven Classic yang di Scotland karena mereka baru kan di UK, meskipun lebih pendek. Kalau di Classic Sweden itu kan 110 kilo dalam waktu yang mereka sediakan 7 hari, 8 hari. Kalau di di Scotland ini hanya sekitar 50 kilo sih sebenarnya, tapi memang medannya mereka katanya lebih terjal gitu kan, dan weathernya lebih ekstrim. Penasaran sih gitu, mungkin karena kalau kemarin gue hitung-hitung biayanya kurang lebih sama, jadi kemungkinan gue akan ikut yang Scotland gitu. Meskipun justru banyak teman-teman di sini yang mereka ngajak lagi untuk ikut yang di Sweden kan, karena banyak yang penasaran dengan Sweden gitu. Ya nanti kita lihat aja sih kira-kira yang mana yang yang possible, karena kalau gue jalan sendiri ke Scotland juga kayaknya enggak sih gitu. Gue mending akan cari yang memang ada temennya gitu. Jadi gini, sejak Fjällräven, karena gue sebenarnya baru kenal Fjällräven itu dari Bromo. Jadi Discovery Bromo itu gue baru kenal Fjällräven. Ternyata ada merek namanya Fjällräven dan ternyata bagus gitu ya. Nah dari situ tuh gue udah mulai ngumpulin tuh satu-satu gitu, kayak gue udah mulai beli tas. Kalau beli tas gue jadi beli Fjällräven karena gue suka dengan desainnya. Jadi dulu sebelumnya gue pakai merek lain yang merek luar juga, tapi gue kayak ngerasa kok nggak nyaman ya, bukan nggak nyaman dipakai, tapi karena gue tuh sangat suka dengan desain, jadi gue pilih juga yang emang nyaman dipakai tapi juga desainnya bagus gitu. Akhirnya gue beli 1 tas, 2 tas, akhirnya sekarang gue punya 3 tas Fjällräven. Dan yang kemarin gue pakai di Sweden adalah Kaipak 58. Sebenarnya itu bukan produk terbaru gitu ya, karena masih kalau yang terbaru udah pakai bahan campuran gitu. Tapi gue suka aja sih sama Kaipak 58 tuh kayak gue nggak tahu lagi itu dilempar-lempar, lu mau seret-seret juga kayak begitu sampai rumah gue cuci itu kayak masih mulus lagi gitu. Jadi emang durability-nya juga udah nggak dipertanyakan. Dan sekarang tanpa sadar gue ternyata hampir semua equipment gue tuh udah hampir semua gear gue udah Fjällräven. Gue jaket ada 2 gitu, ada 2, kemudian kaos gue ada berapa biji,
celana ada 2 gitu. Jadi emang nggak berasa emang gue suka sama brand ini akhirnya gitu. Bukan cuma karena brandnya ngetop, tapi karena emang kualitinya gitu ya. Dan karena gue prefer untuk punya barang sedikit tapi kualitasnya bagus gitu ya. Akhirnya gue oke untuk mengganti semua yang gue punya itu dengan Fjällräven sih dari ujung ke ujung gitu. So far sih happy gitu, dan waktu dipakai di sana kayak contohnya gue punya jaket itu cap gitu ya. Cap jaket itu kalau dipikir tuh tipis banget tuh bahannya itu. Maksudnya kalau di compare dengan jaket-jaket 3 season lain atau even 2 season yang lain itu jaketnya tipis gitu. Kita kayak ngerasa ini bener gak sih kalau dipakai bakal anget dan tahan gitu, bener gak sih gitu. Dan gue ngerasain itu dipakai di Kebnekaise gitu, karena emang cap itu kepanjangan dari Kebnekaise. Emang setiap produk gue yakin itu emang didesain sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Kayak Kaipak ya emang dengan Kaipak, kemudian Kebnekaise ya Kebnekaise, kemudian Abisko gitu ya, kayak gue pakai celana Abisko sekarang. Atau itu emang pas gue datang ke sana emang kondisi daerahnya itu emang cocok dengan produknya ini. Nah, pas gue pakai jaket cap itu di Kebnekaise yang dataran tinggi, dingin, kemudian angin kenceng, itu emang wow gitu ya. Angin nggak berasa, kemudian dingin juga nggak berasa gitu. Jadi emang kalau lightweight enggak gitu ya. Jadi hampir produk-produknya berat sih memang kalau maksudnya kalau di compare dengan ultralight itu, tapi memang itu didesain bukan untuk didesain untuk jangka panjang, untuk durability gitu. Dan namanya durability kita nggak bisa mengorbankan bahan sih gitu. Emang namanya untuk durability itu bahannya harus kuat, harus tebel gitu ya. Jadi so far sih gue happy banget sih. Hampir semua produknya Fjällräven kayaknya hampir kayak jaket, celana dan segala macam udah ada, dan so far nggak ada keluhan gitu. Itu sih. Justru malah yang ada malah banyak racun, tiap hari muncul baru gitu, yang ada diskon pula kalau lagi promo gitu yang. Tapi oke sih, happy gue dengan produknya. Itu pengalaman gue ya, dari gue kemarin perjalanan di Fjällräven Classic Sweden. Buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan itu, sebenarnya kalau lihat YouTube referensinya banyak banget gitu. Dan gue sih yakin ya, gue percaya kalau lo emang suka trekking, lo harus nyobain Sweden sih. Itu kayak emang ultimate challenge lah buat orang-orang yang suka trekking, dengan medan yang panjang, kemudian kondisi yang treknya seperti itu gitu, yang lo nggak bakal temuin itu di Indonesia. Sekian dari gue, sampai ketemu lagi.